Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat ini ya, tanggal 11 Februari tahun 2022. Dengan berat hati kita mengalami lagi yang namanya pembelajaran jarak jauh ya, apa mau dikata ya, karena memang sudah keputusan dari pemerintah kota. Kalau hari ini kita mulai ada lagi PJJ dan PTMT. Tapi nggak apa-apa lah ya, semoga kalian di rumah tetap semangat belajar. Intinya kita harus sehat ya, supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik seperti itu. Dan kita doakan juga semoga pandemi selesai. Oke, nah sebelum memulai kegiatan belajar, silakan kalian bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Eh, Semoga pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaat dan mengambil pembelajaran atau mengambil apa sari-sari yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tematik intinya itu adalah tentang PPKN. Kita hari ini akan membahas tentang uh, sebentar. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang ini nih ya, tanggung jawab. Nah, sebenarnya ini juga sudah kita bahas di hak dan kewajiban. Nah, jadi ada keterkaitan antara hak kewajiban lalu ada tanggung jawab. Jadi setiap orang itu ya semua memiliki yang namanya hak kewajiban. Ya, setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, oleh karena itu, setiap orang juga harus memiliki rasa tanggung jawab, ya, atau responsibility bahasa Inggrisnya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 di sana tertulis dan dijelaskan berbagai bentuk hak dan kewajiban negara. Kemarin kita sudah bahas sedikit ya tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, nah kita ini sebagai warga negara yang baik harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti apa? Jadi seperti apa cara kita menanamkan sikap tanggung jawab itu harus dari dini ya, saat ini juga. Jadi dari kecil biar terbiasa seperti itu. Ya. Jadi menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini itu dapat diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, generasi yang pekerja keras, dan yang jelas generasi yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan seperti itu. Nah, andai kata atau jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Tanggung jawab sebagai warga negara itu ada banyak sekali ya. Intinya sih dia mendukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk menjalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, banyak sekali konflik dan permasalahan yang muncul akibat dari sikap tidak bertanggung jawab. Contoh hal yang kecilnya adalah ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, misalkan ya, kalian tidak menggunakan helm. Nah, berarti itu kalian tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena membahayakan dan tidak bertanggung jawab terhadap orang lain, ya, membahayakan orang lain juga, seperti itu kan. Nah, oke. Contoh lainnya misalkan ada seorang siswa nih, misalkan ya, tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Otomatis jika mereka tidak melaksanakan tanggung jawab itu, otomatis lingkungan sekolah akan kotor, termasuk di lingkungan masyarakat juga. Misalkan tanggung jawab seorang masyarakat kan membuang sampah pada tempatnya, tapi dia membuang sampah pada tempatnya itu akan membuat nantinya lingkungan menjadi kotor. Tapi sebaliknya, kalau misalkan jika setiap warga sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, maka akan tercipta juga lingkungan hidup yang sehat dan asri. Oke, seperti itu. Jadi tanggung jawab itu adalah hal yang memang harus kita terapkan. Ya, jangan sampai
kita tidak bisa tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Betul? Oleh karena itu, kita harus menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, sekarang mari kita kita bahas. Nah, kita silakan kalian kerjakan soal yang Bapak sampaikan di sini ya. Nomor 1 nih ya. Silakan kalian nanti tulis dan jawab. Soal yang pertama, mengapa menurut kalian ya, mengapa penting memiliki sikap tanggung jawab? Nah, menurut kalian, jadi mengapa kita harus mengapa sih penting memiliki sikap tanggung jawab? Nah, kalian jelaskan nanti. Menurut kalian mengapa kita harus memiliki sikap tanggung jawab? Oke. Nah, yang kedua nih ya. Yang kedua, bagaimana sikapmu jika ada seorang teman yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas piket ya. Jadi dia nggak ikut piket gitu. Padahal ada jadwalnya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi nanti kalian analisis jawabannya permasalahan-permasalahan tersebut. Nomor 3, nah apa dampaknya jika kewajiban membersihkan kelas tidak dilaksanakan? Jadi apa dampaknya ya? Kalian pasti tahu. Yang keempat, nah bagaimana cara menanamkan sikap tanggung jawab di dalam diri sendiri? Jadi menurut kalian gimana nih cara kita menanamkan sikap tanggung jawab dalam diri sendiri? Oke? Bagaimana cara menanamkan sikap tanggung jawab pada diri sendiri? Nah, dari situ kalian bisa lihat apakah kalian sudah bisa bertanggung jawab atau belum. Oke, ini soal nomor 4 dan nomor 5. Sebentar, Bapak hapus dulu ya. Nanti kalian bisa pause untuk mencatat soalnya. Oke, soal nomor 5. Ntar Bapak hapus dulu. Sorry kalau tulisannya agak sedikit naik turun. Soalnya pakai drawing pad lumayan sedikit licin. Oke, nah di nomor 4 itu. Nah, nomor 4 soalnya itu tadi ya nomor 4, sorry, nomor 5 sekarang. Maaf. Di nomor 5, oke. Apakah akibat yang terjadi pada orang yang tidak melaksanakan tanggung jawab? Nah, menurut kalian ya, apakah akibat yang dapat terjadi pada orang
dimanapun ya. Ini jadi kalian bisa di sekolah, bisa di rumah, terserah kalian jawabannya. Oke. Apakah akibat yang dapat terjadi pada orang yang tidak melaksanakan tanggung jawab? Jelaskan juga alasannya ya. Jadi kejadiannya bisa di sekolah, bisa di rumah, atau bisa di masyarakat. Oke, nomor terakhir, nomor 6. Nah, nomor 6 ini ada beberapa pernyataan dari Bapak ya. Oke, misalkan seperti ini. Bagaimana, kalian nanti jawab dengan pernyataan juga ya. Bagaimana, nah, cara polisi, lalu dokter, lalu apa nih? Ntar gambarnya kurang jelas. Oh ini nih. Polisi, dokter, pemimpin negara. Nah, jadi menurut kalian bagaimana cara polisi, dokter, pemimpin negara? Jadi tiga apa namanya? Tiga subjek saja dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi menurut kalian gimana sih cara yang benar gitu ya? Cara melaksanakan tanggung jawab yang benar bagi polisi, dokter, dan pemimpin negara. Pemimpin negara ini bisa presiden atau bisa kategorikan presiden lah seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut kalian, bagaimana sih tanggung jawab yang baik yang bisa dilaksanakan oleh polisi, dokter, dan pemimpin negara? Kalian jelasin nih menurut kalian gimana cara melaksanakan tanggung jawabnya seperti itu. Oke? Nah, jadi kalau misalkan kita sudah melaksanakan tanggung jawab ya, kita berhak mendapatkan hak gitu. Jadi hak, kewajiban, tanggung jawab ini kan segitiga yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tanggung jawab, kita bisa mendapatkan hak seperti itu. Oke, nah jadi kalau misalkan sekarang kalian melaksanakan tanggung jawab belajar, hak kalian apa? Mendapatkan nilai, mendapatkan ijazah seperti itu. Oke, nah sekian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Silakan kalian jawab pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang memuat pernyataan tadi dengan alasan-alasan yang cukup baik. Nanti akan Bapak periksa. Oke, kita ketemu lagi besok di hari Sabtu melalui PJJ juga. Oke, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan lupa like, comment, and share. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, yang jelas Bapak harap kalian sehat selalu. Kita ketemu di kelas hari Senin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.